Kami boleh bangun dengan segala selamat. Kami sudah memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian kami yang sederhana boleh berkenan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, tolong kepada kami, supaya kami boleh mendapat pengertian daripada-Mu Tuhan. Tolong kami, berikan hikmat dan wahyu untuk kami dapat menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama. Ini satu kemurahan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang judulnya sudah ada, yaitu kemerdekaan yang sesungguhnya, atau hakikat daripada kemerdekaan itu. Nah, saudara-saudara, mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat 32, dan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, puji Tuhan. Ya. Kita masih berada dalam suasana kemerdekaan Indonesia yang kemarin kita sudah rayakan. Jadi kami tergerak untuk menyampaikan sedikit atau bagian dari kemerdekaan itu, ya. Namun kami memberikan judul tentang kemerdekaan yang sesungguhnya atau hakikat daripada kebenaran itu. Ya, puji Tuhan, mungkin kita bisa ingat sekilas balik waktu yang lalu, ya, tahun-tahun yang lalu bagaimana Indonesia dijajah begitu lama, yaitu 350 tahun atau 3,5 abad, kemudian ditambah lagi dengan penjajahan dari Jepang, ya, saudara-saudara sekalian. Jadi Indonesia ini tentang penjajahan Jepang lama, sudah begitu matang sekali, sehingga tiba waktunya 17 Agustus 45 Soekarno-Hatta memproklamirkannya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi pagi hari ini kita akan melihat kebenaran, hakikat dari kebenaran, ya, kemerdekaan maksudnya yang sesungguhnya. Ya. Secara fisik ya iya, tapi secara rohani, ya, secara iman kita perlu tahu dan tambah mengetahui lagi supaya kita mantap di dalam Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Kita tahu bahwa siapakah kita manusia itu. Ya. Sudah kehilangan kemuliaan, ya. Tidak ada apa yang bisa dibanggakan lagi. Sudah terjual ke dosa. Nah, dari situ Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita, untuk memerdekakan kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Tuhan yang berinisiatif. Dalam konteks tadi kita baca bagaimana Yesus berdialog, bahkan debat kusir dengan orang-orang Yahudi yang merasa mereka itu mempunyai garis keturunan yang lebih akurat dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Tuhan melihat dari sisi yang lain. Ya.
Sebab Tuhan mau menyatakan ada sesuatu yang lebih daripada itu. Ya. Dan Yesus berbicara dengan mereka, orang Yahudi ini tidak bisa terima. Malah mereka menyerang Yesus. Ya. Dan mereka mau membunuh dia. Dan akhirnya Yesus harus menyatakan, Abraham itu siapa? Dan Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini membuat orang Yahudi lebih panik lagi dan mereka mau membunuh Yesus. Tetapi karena belum waktunya, Tuhan Yesus selalu lolos dari incaran orang-orang Yahudi. Nah, puji Tuhan, ya kita melihat dari sisi kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, siapa yang bisa memerdekakan manusia secara iman? Tidak ada satu orang yang bisa memberikan manusia itu lolos daripada eksistensinya yang tubuh, jiwa, dan roh itu. Ya. Hanya Tuhan yang kita sembah. Ya. Tuhan Yesus Kristus. Dia yang bisa menolong kita secara sempurna. Dia yang bisa memerdekakan kita secara sempurna. Ya, sehingga kita menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh bisa datang kepada Tuhan secara baik dan benar, dalam hati nurani kita diyakinkan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, puji Tuhan. Dalam bahasa perjanjian baru itu ya ditulis dengan eletroi. Artinya satu kemerdekaan yang dulu itu sudah pernah ada. Yaitu di Taman Eden. Sudah pernah ada. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa ya, seperti terhilang, terjual pada iblis, Tuhan tahu itu. Tuhan Yesus tahu. Ya, Tuhan Yesus menawarkan satu kemerdekaan. Ya, kemerdekaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus saja. Selain daripada itu, tentu tidak. Saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, biar kita mengerti, merasakan, dan mengalami bahwa kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah diproses oleh Tuhan, ya, kita mengalami satu kebebasan, kemerdekaan. Kemerdekaan itu kita merasa ada satu kebebasan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, kita mesti merasa bebas, tidak terikat lagi. Contohnya banyak ya dalam Alkitab, seperti Paulus dulu terikat dengan aturan-aturan Taurat yang begitu ya keras. Ya. Tapi setelah Tuhan menghadang dia, Tuhan panggil dia, ya Tuhan membebaskan dia dan dia melayani Tuhan secara bebas, mendapat pewahyuan dari Tuhan yang begitu banyak dan disampaikan kepada sidang-sidang Tuhan yang dia bukakan. Nah, puji Tuhan. Selanjutnya kita melihat ya merdeka di dalam Tuhan. Untuk apa? Saya dan saudara ini merdeka dalam Tuhan itu apakah kita duduk santai-santai? Ya. Kita sudah merdeka dalam Tuhan, kita tahu bahwa kalau kita sudah merdeka secara fisik, maka kita juga mengisi kemerdekaan itu dengan cara berkarya, bekerja, dan sebagainya. Ya. Merdeka di dalam Tuhan artinya apa? Menjadi hamba kebenaran. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan untuk kita terapkan dalam hidup kita, menjadi hamba kebenaran. Ya. Berada pada posisi yang benar. Ya, saudara-saudara sekalian. Berada pada posisi yang benar. Kalau kita berada pada posisi yang salah, ya hati kita kayaknya kurang enak ya. Tapi kalau kita berada pada posisi yang benar, menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya.
hamba yang siap melakukan firman Tuhan. Ya. Hamba yang siap bertindak menurut kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Hamba kebenaran adalah hamba yang mendapat paradigma yang baru dari inspirasi Roh Kudus. Hamba kebenaran dalam karismatik. Hamba yang selalu siap sedia mendapat satu theos pneustos atau inspirasi dari Tuhan untuk menjalankannya. Ya kalau masih diproses ya seperti itu. Ya, kita mesti belajar. Ya. Tetapi kalau kita sudah mengerti, maka kita harus siap menjadi hamba kebenaran dan siap berada pada posisi yang baru, posisi yang benar. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada paradigma yang baru, artinya kita melayani Tuhan. Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu, dan dia sudah memberi contoh yang begitu banyak dalam firman Tuhan, dan Tuhan Yesus sudah pergi ke surga, lalu apa? Dia memberikan Roh Kudus, ini salah satunya. Walaupun kita sudah mengerti, tapi perlu kita ulang-ulang, karena dalam Roh Kudus itu, jangan kita lupa, Roh Kudus dengan karunia-karunia yang banyak itu dibagikan kepada kita sebagai hamba kebenaran. Ya. Banyak orang yang coba mengabaikan ini. Ya. Karunia-karunia, wah itu zaman dulu, gereja mula-mula. Sekarang ya enggak, akal, otak semua bisa berjalan. Ya silakan saja. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau menyatakan paradigma yang baru. Lewat Roh Kudus, lewat karunia-karunia, lewat pelayanan, ya, yang ditujukan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, ini yang hamba kebenaran harus menjalankannya. Ya. Mungkin kita bisa baca di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, kita melihat ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Hamba kebenaran, ya, hamba yang siap melayani sesuai dengan bakat dan talenta. Pokoknya siap. Merdeka bukan bos. Ya. Tapi semua ada susunannya tersendiri. Tapi merdeka bukan bos, artinya kita siap untuk melayani Tuhan. Dari yang kecil, mimbar kecil, ya, ngepel, sampai kepada mimbar yang sebenarnya, sampai kepada Zoom, dan lain sebagainya. Ya. Apakah kita sudah merdeka yang sesungguhnya? Dibebaskan dari semua yang mengikat kita. Dibebaskan dari tradisi-tradisi yang mengikat kita. Kadang-kadang ini masih sukar. Kalau secara fisik ya kita sudah paham, tapi secara rohani ini perlu kita renungkan dan kita koreksi. Teman saya, dia bilang, saya sudah dibebaskan. Nah, saya sudah dilepaskan, tapi dilepaskan ulang-ulang. Oh, kamu belum dilepaskan dari ini. Ya, saudara-saudara sekalian. Ya, dilepaskan ulang lagi, tahap yang kedua, modul yang kedua, dan sebagainya. Saya hanya bilang kalau kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua sudah habis. Kalau kita mau mengaku ya sekali, pada awalnya boleh. Tapi ngaku-ngaku terus, oh Tuhan, tiba-tiba perasaan hatinya tidak enak, ngaku. Tiba-tiba ini ngaku dan ngaku terus. Waduh, repot juga. Ya, sekali saja. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya kita. Tapi kalau kita mau mengaku semua kekurangan, kesalahan, dan dosa karena kita mengasihi Tuhan, itu lain lagi. Karena kita memang mencintai Tuhan, kita mengasihi Dia, kita
istilahnya di dalam Pentakosta itu penyerahan diri kita kepada Tuhan, memohon kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena Tuhan dia lebih tahu dari apa yang kita tahu, dari apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara sekalian, ada paradigma yang baru, ada sesuatu yang baru, ya, ada pengilhaman yang baru, ya, untuk melayani sekarang dan yang akan datang. Ya, hamba kebenaran. Ya, biar kita tahu keberdekaan yang sesungguhnya, yaitu membebaskan kita dari semua yang mengganggu kita, semua yang terikat. Dan kita menjadi hamba kebenaran, hamba yang dijaga Tuhan, hamba yang dipelihara oleh Tuhan. Menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, saudara-saudara sekalian, ya. Virus COVID-19 itu hanya 14 hari. Dia berada dalam manusia atau di mana gitu. Sudah itu ya, kalau sudah lewat sudah gugur. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Ya, mungkin kalau saya mau tambah sedikit, saya berdoa untuk orang COVID. Tapi saya lihat-lihat dulu. Dia bilang, Pak, kita berdoa dari jarak jauh aja, 4-5 meter. Ya, karena teman sudah sakit, ya apakah saya mesti pulang tanpa pamit? Juga tidak enak sebagai teman hamba Tuhan. Saya berdoa dari jauh, ada beberapa hamba Tuhan. Kemudian saya pulang, saya rasa, aduh Tuhan, tolong. Ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa pertolongan-Mu. Darah Yesus luar biasa. Saya juga berjaga-jaga, jangan-jangan ada apa-apa. Saya berdoa, oh Tuhan tolong. Ya, saya berdiam diri, membersihkan diri, dan saya bergumul kepada Tuhan. Hari lepas hari, oh puji Tuhan, tidak ada apa-apa. Puji Tuhan, sampai pada saat ini. Ketakutan yang melanda dunia pada hari-hari ini luar biasa. Di balik itu apa? Ya iblis, ya setan, diizinkan Tuhan supaya manusia itu sadar dan takut kepada Tuhan. Ya, menakutkan sekali. Ya. Kalau saya mau mengatakan ini bukan berarti untuk kebanggaan, bukan. Tetapi 1 tahun sebelum terjadi ini, Tuhan pakai seorang hamba Tuhan dari Jakarta untuk menyatakan bahwa roh maut itu akan masuk ke jendela-jendela dan istana. Apa itu jendela-jendela? Itulah panca indera manusia. Manusia terganggu dalam hati, dalam pikiran, semua. Untuk menguji manusia, siapakah manusia? Apakah dia takut sungguh-sungguh atau tidak? Itu tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 20-21. Maut itu diizinkan untuk masuk ke jendela-jendela. Ya, ke istana. Sehingga ada korban-korban yang berjatuhan. Saudara-saudara, itulah kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami pegang itu, kami ingat dalam persekutuan dengan teman-teman, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan kami waspada sampai saat ini, hamba Tuhan yang berkumpul kami pada waktu itu dalam keadaan yang baik. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba yang dibebaskan, itu hakikatnya. Ya, terbebas, terjaga. Bukan berarti kita ini baik dan merata, tapi tidak. Kita mau supaya kita ini, ya, hubungan kita dengan Tuhan makin hari makin baik. Makin hari makin merasa bahwa Tuhan itu ada dan menjaga keluarga kita. Ya, puji Tuhan. Ya. Kemudian kita melihat bagian yang berikut dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 bahwa hamba yang benar itu mendapat identitas yang baru daripada Tuhan. Dia bisa berbuah dan bisa mendapat pengurusan untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal sudah ada dalam tangan kita. Jangan pernah ragu lagi. Ya. Jangan pernah bimbang. Ya, manusia mungkin bisa begitu. Tetapi kehidupan yang kekal. Dulu kita sudah selamat. Sekarang kita juga selamat, amin. Yang akan datang piye? Ya, selamat juga. Bukan berarti kita itu mau enak-enak. Wah, saya sudah selamat. Apapun saya perbuat, seperti tadi kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 13.
Tapi kita melayani satu dengan yang lain, melayani dengan kasih satu dengan yang lain. Akan datang juga kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ya, menjadi domba, menjadi domba. Ya. Punya gembala yang bisa mendoa sefatkan kita, adakan penyahutan, saudara-saudara sekalian. Dan itulah maksud Tuhan kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Kemudian yang terakhir itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25, hamba yang benar, hamba yang sudah dibebaskan, hamba yang melayani, dia tetap mau belajar hukum yang benar, hukum yang sempurna. Firman Tuhan yang membebaskan dia, yang menumbuh kembangkan iman dan percaya kepada Tuhan. Tidak perlu kita takut lagi, karena sudah ada jaminan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi dalam kepercayaan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Ya. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagi-bagikan kepada Bapak Ibu. Ya, semoga kita boleh mendapat jalan-jalan yang indah terus. Ya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari ya kita memberikan atau kontribusi dalam hidup dan pelayanan gereja Tuhan pada zaman ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami sudah dimerdekakan secara sungguh-sungguh, dibebaskan dari semua halangan, rintangan, dosa-dosa, dan pelanggaran kami. Kami sudah berada dalam daerah kemerdekaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Terima kasih. Terpuji bagi nama-Mu selama-lamanya. Inilah doa kami. Kami sudah minta dan alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh benar ya. Sungguh benar bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja harus memahami hakikat kemerdekaan. Karena kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus buat kita sungguh benar dan sungguh kita rasakan bagi kita yang percaya. Iya, kalau nggak percaya mungkin kembali lagi ke dukun. Tapi kalau kita percaya, nggak ada dukun, nggak ada apapun itu bentuknya, andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih buat hambanya yang memberikan pencerahan rohani, siraman rohani bagi kita supaya pagi hari ini, bahkan hari ini, kita harus menang dan harus merdeka dari segala hal. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Yesus bersama kita. Haleluya. Terima kasih pada hambanya. Yuk mari Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saya rindu. Grace, salam Grace. Yuk baca firman Tuhan Grace, Mazmur 97 ya. Namun sebelum Grace baca firman Tuhan, saya rindu kalau mau Grace Ocarina Situmeang. Okarinanya coba dilepas. Jadi ganti Grace Kristianti Situmeang. Di Jom ini aja Jom. Ya, di Jom ini ganti nama Grace Kristianti Situmeang. Jangan Grace Ocarina. Ocarina kita nggak pas gitu. Hanya di Jom ini aja ganti. Jadi ganti namamu Grace Kristianti Situmeang. Nah, itu ya. Iya, betul, Pak. Iya, kata Kristianti itu pengikut Yesus, Kristian. Iya, benar. Haleluya. Jadi okarinanya sedikit bahasa Jepangnya dihilangkan. Setuju ya, Grace ya? Hanya dijomin aja. Grace Kristianti atau ya, Grace Kristianti Situmeang. Iya. Nanti Grace yang baca firman Tuhan satu pasal Mazmur 97 ya. Sebelum Grace baca firman Tuhan, yuk Dewi dan Kiki angkat pujian dulu.
menyambut pembacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh hambanya Grace Kristianti Situmeang. Haleluya, silakan. Sebelum kita memasuki pembacaan Alkitab pagi hari ini, kita angkat pujian saat turunkan firman-Mu. Ya, silakan, itu Grace Kristianti Situmeang. Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan melihat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-hala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengar dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau selalu dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya.
akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, pencipta semesta alam, bahwa Yesus adalah Raja. Ya, kita harus imani dalam pembacaan Mazmur 97, Yesus adalah Raja. Jadi jangan kita menganggap Yesus itu hanya biasa-biasa, bahwa Yesus itu penguasa, Raja itu pemimpin. Jadi dia memimpin hidupmu, tubuh, jiwa, dan rohmu. Dia adalah Raja dalam kehidupanmu. Usaha dan pekerjaanmu, pribadimu, kemanapun melangkah, ada Raja bersamamu. Ya, amin. Ya, amin. Mari Bapak Ibu, saudaraku, tiba kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Shalom, Sipenius, shalom. Ini yang pertama. Ya, Pak. Iya, Sipenius membawa doa kita untuk Indonesia ya. Kita selalu cinta Indonesia, cinta bangsa kita, negara kita, pemerintah kita, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk kita doakan selalu supaya mereka sebagai pemimpin yang taat, pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Iya, Sipenius berdoa untuk Indonesia dan juga berdoa untuk jom kita ini ya. Jom kita World Light Generation dari Pak Hari, Jakaria di Australia, Bapak Denny Limbong, Ibu Hera, dan juga Ibu Pani Surabaya, dan kita yang hadir saat ini, siapapun yang ada di grup World Light Generation, didoakan ya Sipe ya. Iya, Sipe punya tugas berdoa untuk Indonesia dan juga untuk World Light Generation. Shalom. Doa kedua, Mega. Mana Mega? Shalom. Iya. Mega berdoa untuk COVID-19. Ya, kita selalu berdoa untuk COVID ya. Supaya Tuhan singkirkan dan Tuhan akan sembuhkan yang sudah terkena. Tuhan lindungi keluarga-keluarga kita. Siapapun kita, termasuk Indonesia, dari kota-kota, dari desa-desa, dan juga semua hamba-hamba Tuhan terlindungi dari COVID-19. Ya Mega ya. Dan juga berdoa untuk gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta, selalu kita doakan. Para penginjil, supaya mereka tetap melayani, membawa jiwa-jiwa buat kebenaran Tuhan. Itu pokok-pokok doa kita. Saya berharap supaya kita sama-sama berdoa. Sipenius selesai, disambung Mega. Nanti di akhir Mega, saya serahkan doa penutup kepada hambanya Bapak Pendeta Denny Limbong untuk menyempurnakan doa kita, menutup doa kita dengan doa Bapak kami dan juga doa berkat. Silakan Dewi dan Kiki angkat pujian untuk menutup ibadah kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita masuk ke saat kita umat pujian saat berdoa.